بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, semoga Allah merahmatinya. Bayanu ma ba'atha Allahu bihi ar-rusula alaihi salam. Penjelasan perkara yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul alaihimussalam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, berkata, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashshirina wa mundzirin. Allah mengutus semua rasul untuk memberikan berita gembira dan untuk memberikan peringatan. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul yang diutus untuk memberikan berita gembira dan memberikan peringatan supaya manusia tidak memiliki hujjah untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul pertama dari para rasul adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi yang terakhir dari para nabi, rasul yang terakhir dari para rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى. Dalil
yang menunjukkan bahwasanya rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 163, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh serta nabi-nabi setelahnya. Wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua umat diutus oleh Allah untuk mereka seorang rasul, dari Nuh hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Semua rasul menyuruh umat mereka supaya beribadah kepada Allah semata. Wa yanhahum 'an 'ibadati at-taghut, serta melarang umat-umat mereka dari beribadah kepada taghut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 36, Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, sungguh kami mengutus pada semua umat, pada setiap umat rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri kalian dari taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bit taghuti wal iman billah. Allah mewajibkan semua hamba untuk kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmatinya, berkata, ma'na at-taghuti ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Arti taghut adalah semua yang dilewati batasnya oleh seorang hamba dari yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Wat-tawaghitu katsiruna wa ru'usuhum khamsah. Taghut banyak dan gembong-gembongnya ada 5. Kepala-kepala taghut ada 5. Iblisu la'anahullah. Pertama, iblis, semoga Allah melaknatnya. Wa man 'ubida wa huwa rad. Kedua, siapa yang diibadahi dalam keadaan dia ridha diibadahi. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Ketiga,
siapa saja yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Keempat, siapa saja yang mengaku-ngaku sesuatu dari ilmu ghaib. Wa man hakama bighairi ma anzalallah. Dan yang terakhir, kepala taghut, gembong taghut yang terakhir, yang kelima, siapa saja yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas petunjuk daripada kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Oleh karena itu, siapa saja yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang teramat kuat, lan fisama laha, yang mana tali itu tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Dan inilah dia arti la ilaha illallah. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, ra'sul amril Islam, pokok urusan itu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, tiangnya salat. Wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncaknya yang paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah. Wallahu a'lam, dan hanya Allah yang lebih mengetahui. Syarhu samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah. Penjelasan samahati Syekh Ibn Baz, semoga Allah merahmatinya. والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Ilal jinni wal ins, diutus untuk jin dan manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk semua manusia sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Fahuwa khatamul anbiya'i laisa ba'dahu nabi. Maka Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tidak ada seorang nabi pun setelahnya. Wa hakadha ar-rusulu jami'an ursilu ila umamihim mubashshirina wa mundzirin. Demikian juga semua para rasul diutus kepada umat-umat mereka untuk memberikan berita gembira dan untuk memberikan peringatan. Diutusnya para rasul memiliki hikmah-hikmah, kebijaksanaan Allah yang sangat agung. Dan di antara kebijaksanaan Allah yang paling agung, kenapa Allah mengutus para rasul, bahkan hikmah tersebut adalah hikmah yang paling urgen, paling penting, paling besar, paling mulia, adalah untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Dan di antara hikmah tersebut adalah sesungguhnya termasuk kesempurnaan kenikmatan Allah yang diberikan kepada para hambanya, bahwasanya diutusnya para rasul kepada umat-umatnya adalah termasuk kenikmatan Allah yang sempurna yang diberikan kepada hamba-hambanya. Karena sesungguhnya akal manusia, bagaimanapun cerdasnya, bagaimanapun pintarnya, bagaimanapun jeniusnya, tidak mungkin mengetahui perincian-perincian hak-hak yang khusus untuk Allah yang dicintai oleh Allah, dan tidak mungkin mengetahui sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dengan perantara diutusnya para rasul oleh Allah Azza wa Jalla, dan dengan perantara diturunkan kepada para rasul tersebut kitab-kitab. Wa hakadha ar-rusulu jami'an ursilu ila umamihim mubashshirina wa mundzirin. Demikianlah semua para rasul diutus kepada umat-umat mereka untuk memberikan berita gembira dan untuk memberikan peringatan. Min awwalihim ila akhirihim, dari rasul yang paling pertama sampai rasul yang paling terakhir, semuanya memberikan peringatan dan memberikan berita gembira. Fa awwaluhum Nuh, maka rasul yang paling pertama di antara para rasul adalah Nuh. Ba'athahu lamma waqa'a asy-syirku fi qaumih, Allah mengutus Nuh alaihi salam ketika terjadi kesyirikan di dalam kaumnya. Wa qablahu Adamu fa innahu nabiyyun rasulun mukallaf. Sebelum Nuh, Adam, karena sesungguhnya Adam adalah nabi dan rasul serta mukallaf. Arsalahu Allahu ila dzurriyyatihi, Allah mengutus Nuh kepada keturunannya, liya'budullaha bisyari'ati allati jaa'a biha abuhum Adam alaihi salatu wassalam, supaya mereka beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh bapak mereka yaitu Adam alaihi salatu wassalam, wastamarru 'alal islami wal istiqamah, mereka terus menerus beragama Islam dan terus menerus istiqamah, hatta waqa'a syirku fi qaumi Nuh, sehingga terjadi kesyirikan pada kaum Nuh. Falamma waqa'a syirku fi qaumi Nuh, maka tatkala terjadi kesyirikan
pada kaum Nuh, arsalallahu ilaihim Nuhan alaihi salatu wassalam. Allah mengutus kepada mereka Nuh alaihi salatu wassalam, wa huwa awwalur rusuli ila ahli al-ardi ba'da wuqu'i syirk. Nuh adalah rasul yang pertama dari para rasul untuk penghuni bumi setelah terjadinya kesyirikan. Wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaihim rasula. Semua umat Allah mengutus untuk mereka rasul. Fa'adun arsalallahu ilaihim huda. Maka Ad Allah mengutus kepada mereka Hud alaihi salam. Thumma arsalallahu Salihan ila qaumihi Thamud. Kemudian Allah mengutus Salih kepada kaumnya Thamud. ثم أرسل إبراهيم ولوطا وشعيبا في زمان متقارب. Kemudian Allah mengutus Ibrahim, Lut, Shu'aib pada waktu yang berdekatan. ثم جاءت الرسل بعد ذلك تترى. Kemudian datang para rasul setelah itu secara menurut secara berkelanjutan, secara berturut-turut. Fafihim Musa wa Haruna wa Isa wa Ayyuba wa Dawuda wa Sulaiman. Maka pada para rasul tersebut ada Musa, ada Harun, ada Isa, ada Ayyub, ada Dawud, ada Sulaiman. Thumma khutimu bi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kemudian para rasul tersebut ditutup dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa huwa khatamuhum wa akhiruhum wa afdaluhum alaihi salatu wassalam. Dan Muhammad alaihi salatu wassalam adalah penutup para nabi, nabi terakhir dan nabi yang paling utama alaihi salatu wassalam. Qala Allahu Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman di surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul yang diutus untuk memberikan berita gembira dan untuk memberikan peringatan supaya manusia tidak memiliki hujjah untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Faqauluhu mubashirin, maka firman Allah mubashirin, untuk memberikan berita gembira, yakni yubashiruna man ata'ahum bil jannah, yaitu memberikan berita gembira kepada siapa yang taat kepada mereka dengan surga. Wa mundzirin, dan untuk memberikan peringatan, yakni yundziruna an-nasa minasyirki billah, yaitu para rasul diutus untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan kepada Allah. Wa minan nari wal adzabil alimi idza khalafu amrallah, dan untuk memperingatkan manusia dari adanya neraka dan adanya azab yang sangat menyakitkan apabila mereka menentang perintah Allah. Wa hakadha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allah mengutusnya untuk memberikan berita gembira dan untuk memberikan peringatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, yaitu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, untuk memberikan berita gembira dan untuk memberikan peringatan, wa da'iyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira, serta untuk mengajak kepada Allah dengan izin Allah dan sebagai cahaya yang memberikan, sebagai pelita yang memberikan penerangan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 40, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Fal wajibu ala jami'il umam ittiba'u rusulihim, maka kewajiban yang harus dikerjakan oleh semua umat adalah mengikuti rasul-rasul mereka. Fakullu ummatin yajibu 'alaiha an tatba'a rasulaha, oleh karena itu semua umat wajib mengikuti rasulnya. Wa tanqada lima jaa'a bihi minal huda, dan wajib mentaati petunjuk yang dibawa oleh rasul. Waqad wa'adaha Allahu 'ala dzalika as-sa'adata fid dunya wal akhirah, dan sungguh Allah menjanjikan karena mengikuti rasul dan karena mentaati petunjuk yang dibawa rasul dengan adanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa aktsarul khalqi qad 'asaw rusulahum, kebanyakan makhluk sungguh bermaksiat kepada rasul-rasul mereka. Wa khalafu ma ja'at bihi rusul, dan kebanyakan makhluk menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 103, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia tidaklah beriman meskipun kamu betul-betul mengharapkan mereka beriman. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan jika kamu mentaati kebanyakan penghuni bumi, kebanyakan orang yang ada di bumi, maka mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan amat sedikit dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 20, wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin, dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Wa kullu rasulin yad'u ummatahu ila tauhidillah wa ta'atihi wa tarki syirki bihi wa ma'asiyatih. Semua rasul mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, untuk mentaati Allah, untuk
tidak menyekutukan Allah dan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul supaya kalian beribadah kepada Allah dan supaya kalian menjauhi taghut. U'budullaha, beribadahlah kepada Allah, yakni ati'uhu wa wahhiduhu wastaqimu ala dinih wajtanibu ibadatat taghut, yaitu taatlah kepada Allah, tauhidkanlah Allah, istiqamahlah di atas agama Allah, dan jauhilah peribadahan kepada taghut. Wat-taghutu huwa kullu ma 'ubida min dunillah. Taghut adalah semua yang diibadahi selain Allah, wa huwa rad, dalam keadaan dia ridha, dalam keadaan yang diibadahi selain Allah itu ridha. Wa kullu man hakama bi ghairi ma anzalallah, semua yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah, au da'a ila dzalik, atau dia mengajak untuk berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah. Wat-taghutu ma'khudun minat tughyan. Taghut berasal dari kata tughyan, wa huwa tajawuzul had. Tughyan artinya adalah melewati batas. Yuqalu taghal ma'u idza jawazal had. Dikatakan tagha al-ma', air tagha, yaitu air melewati batasnya. Taghut secara bahasa berasal dari kata tughyan, dan tughyan artinya adalah melewati batas. Tughyan artinya adalah melewati batas. Sementara taghut secara istilah pengertiannya yang paling baik adalah pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan, ma tajawaza bihil abdu haddahu. Makna taghut, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Arti taghut adalah yang dilewati batasnya oleh seorang hamba dari yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Wat-taghutu ma'khudun minat tughyan. Taghut berasal dari kata tughyan, wa huwa tajawuzul haddi. Tughyan artinya adalah melewati batas. Yuqalu taghal ma'u idza jawazal had. Dikatakan tagha al-ma', tagha al-air, artinya air melewati batas. Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan bahwa makna taghut adalah yang dilewati batasnya oleh seorang hamba, yang dilewati batasnya oleh hamba dari yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Yang dimaksud yang diibadahi atau diikuti atau ditaati adalah yang tidak soleh, yang tidak soleh. Adapun apabila mereka adalah orang-orang yang soleh, maksudnya yang diikuti bukan diibadahi, yang diikuti adalah orang soleh, yang ditaati adalah orang soleh. Orang soleh adalah orang yang ibadahnya ikhlas, amalannya ikhlas, amalan dan ibadahnya ikhlas dikerjakan karena Allah dan mengikuti Rasulullah.
maka mereka bukan tagut. Orang yang diikuti apabila orang saleh, orang yang ditaati apabila orang saleh, maka mereka bukan tagut. Wat-taghutu huwa alladhi yatajawazul hadda imma bisyirkihi wa kufrih. Tagut adalah yang melewati batas, bisa jadi karena kesyirikannya dan kekafirannya, wa imma bida'watihi ila dzalik, dan bisa jadi karena dia mengajak untuk berbuat kesyirikan dan berbuat kekafiran. Wa syarruhum wa ra'suhum iblisu la'anahullah. Tagut yang paling buruk dan pokoknya tagut adalah iblis, semoga Allah melaknatnya. Wa hakadha kullu man da'a ila ibadati nafsih. Demikian juga tagut adalah semua yang mengajak untuk beribadah kepada dirinya, baik ajakannya diterima, disambut atau tidak. Apabila dia mengajak orang lain untuk beribadah kepada dirinya, apakah orang lain itu menyambut seruannya atau tidak, dia adalah tagut. Aw radiya an yu'bada min dunillahi ka fir'auna wa namrud. Atau termasuk tagut adalah siapa yang ridha diibadahi selain Allah. Siapa saja selain Allah, apabila dia ridha diibadahi seperti Fir'aun dan Namrud, adalah tagut. Sama saja dia diibadahi ketika dia hidup atau setelah dia meninggal dunia, yang mana dia ridha dengan peribadahan kepadanya tersebut. Awidda'a syai'an min ilmil ghaib. Atau termasuk tagut adalah siapa saja yang mengaku sesuatu dari ilmu ghaib, kal kahanati wal arrafina was saharati fil jahiliyati wa fil Islam. Seperti para dukun, seperti para normal, para peramal, dan seperti para penyihir di masa jahiliyah dan di masa Islam. Sesuatu yang tidak nampak pada manusia atau gaib itu ada dua macam. Sesuatu yang gaib itu ada dua macam. Pertama, yang terjadi. Kedua, yang akan terjadi. Adapun yang pertama, yaitu waqi', yang terjadi, yaitu gaib yang nisbi. Gaib yang nisbi kadangkala diketahui oleh seseorang sementara tidak diketahui oleh orang lain. Ini disebut juga sesuatu yang gaib. Kedua adalah yang akan datang, yaitu yang hakiki, yang hanya diketahui oleh Allah semata, atau yang diketahui oleh Rasul yang diizinkan oleh Allah, diberitahu oleh Allah untuk mengetahuinya. Awidda'a syai'an min ilmil ghaib. Atau tagut adalah yang mengaku sesuatu dari ilmu ghaib. Dan yang mengaku sesuatu dari ilmu ghaib di sini adalah ilmu ghaib atau sesuatu yang ghaib yang hanya diketahui oleh Allah. Kal kahanati wal arrafina was saharati fil jahiliyati wa fil Islam. Seperti para dukun, para peramal, dan para penyihir di masa jahiliyah dan masa Islam. Wa kadzalika man hakama bi ghairi ma anzalallahu muta'ammida. Demikian juga termasuk tagut adalah siapa saja yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah secara sengaja. Perincian tentang berhukum dengan yang selain Allah turunkan
adalah sebagai berikut. Pertama, barang siapa yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena dia meremehkan apa yang Allah turunkan, atau karena dia menghina apa yang Allah turunkan, atau dia meyakini selain yang diturunkan oleh Allah lebih bermaslahat, lebih bermanfaat untuk makhluk, atau sama-sama bermaslahat untuk makhluk. Apa yang diturunkan Allah dan apa yang tidak diturunkan oleh Allah sama-sama maslahat untuk makhluk. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang telah melakukan kekafiran yang keluar dari agama Islam. Kedua, barang siapa yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah, dalam keadaan dia tidak meremehkan hukum Allah, tidak menghina hukum Allah, dan tidak meyakini selain hukum Allah lebih maslahat dari hukum Allah untuk dirinya dan untuk selain dirinya, maka orang ini adalah orang yang zalim dan bukan orang yang kafir. Sementara tingkatan kezalimannya bermacam-macam, disesuaikan dengan sesuatu yang dijadikan sebagai hukum dan sarana-sarana hukum. Yang ketiga, barang siapa yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah, bukan karena dia meremehkan hukum Allah, bukan karena dia menghina hukum Allah, dan bukan karena dia meyakini selain hukum Allah lebih bermaslahat, lebih bermanfaat bagi makhluk atau semisalnya, artinya hukum selain Allah sama dengan dia tidak meyakini, dia tidak meyakini bahwa hukum selain Allah sama dengan hukum Allah, tetapi dia berhukum dengan hukum selain Allah. Kenapa? Dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah karena ingin memperhatikan dunia, karena dia ingin mendapatkan bagian dari dunia, karena dia mendapatkan suap, atau selain itu, maka dia adalah orang fasik dan bukan orang kafir. Kefasikannya bermacam-macam, disesuaikan dengan hukum yang diterapkan dan sarana hukum. Wa kadzalika man hakama bighairi ma anzalallahu muta'ammida. Demikian juga siapa saja yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah dalam keadaan sengaja, fahaula'i ru'usut tawaghit, maka mereka itu adalah gembong-gembong taghut. Wa kullu man jawazal had wa kharaja an ta'atillah yusamma taghuta. Semua yang melewati batas dan tidak taat kepada Allah dinamai taghut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas perbedaan antara petunjuk dengan kesesatan. Farrusydu al-islamu wa ma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka petunjuk itu adalah Islam dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ghayyu al-kufru billahi wad dalal, sementara kesesatan adalah kekafiran kepada Allah dan kesesatan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Maka barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang teramat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kafir kepada taghut, yakni yatabarra'u min, yaitu dia membebaskan dirinya dari taghut.
wa ya'taqidu butlanah, dia meyakini kebatilan tagut, fayatabarra'u minasyirik, sehingga dia membebaskan dirinya dari kesyirikan, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, yakni yaitu yusaddiq anna Allaha ma'buduhu wa ilahuhul haq, dia mempercayai bahwasanya Allah adalah yang dia ibadahi dan ilahnya yang benar, wa yu'minu bisyari'ati wa bi Muhammadin alaihi salatu wassalam wa yanqadu lidzalika hadha huwal mu'min, dan dia beriman kepada syariat, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia taat kepada yang dia imani itu. Dia taat kepada Allah, taat kepada syariat Allah, dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada huwal mu'min, inilah dia orang yang beriman. Thumma qala, kemudian Allah taala berfirman, faqad istamsaka, yakni ista'asama, maka sungguh dia telah istamsaka. Istamsaka artinya adalah ista'asama, maka sungguh dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan al urwatul wuthqa, tali yang teramat kuat. Tali yang teramat kuat adalah wahiya la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Tali yang teramat kuat tersebut adalah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, yakni faqad istamsaka bil urwatil lati lan qita'a laha, yaitu maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah yang tidak terputus, tidak ada keterputusan padanya. Bal man istamsaka biha sadiqa wastaqama 'alaiha wasala ilal jannati wal karamah. Bahkan barang siapa yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah dalam keadaan jujur, dan dia istiqamah di atas la ilaha illallah, maka dia sampai kepada surga dan sampai kepada kemuliaan. Lianna laha huquqa, karena la ilaha illallah memiliki hak-hak. Wa hiya tauhidullahi wa ta'atuhu wa ittiba'u syari'atih. Hak-hak la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah, mentaati Allah, dan mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Wa huwa rasulullah ila jami'i ahli al-ard minal jinni wal ins. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk semua penghuni bumi dari jin dan manusia. Fayajibu ala jami'il mukallafina ta'atuhu wattiba'u syari'atih, maka wajib semua mukallaf wajib mentaati Nabi Muhammad dan mengikuti syariatnya. Wala yajuzu li ahadinil khuruju anha, tidak boleh seorang pun keluar dari syariat Nabi Muhammad. Wa jami'u syara'i'il madiyati kulluha nusikhat bi syari'atihi alaihi salatu wassalam. Semua syariat-syariat yang telah berlalu dihapus syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Wa qala qablaha subhanah, sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di surat Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, mendukungnya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 17, wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh, dan barang siapa yang kafir kepadanya, yaitu dari golongan-golongan, fannaru maw'iduh, maka neraka dijanjikan untuknya. Wa qala alaihi salatu wassalamu fil hadits sahih, Nabi salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada beliau bersabda di dalam hadis yang sahih, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengarku kemudian meninggal dalam keadaan dia tidak beriman kepada sesuatu yang aku diutus dengannya, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Akhrajahu Muslim fi sahihih, dikeluarkan Muslim di dalam sahihnya. Wal ayatu wal ahadithu fi dzalika katsirah, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hal tersebut sangatlah banyak. Wa qad ajma'a ahlul ilmi rahimahumullah, wa qad ajma'a ahlul ilmi rahimahumullah ala annahu la yas'u ahadan min hadhihi al ummati al khuruju ala syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh para ulama, semoga Allah merahmati mereka, ijma', bersepakat bahwasanya tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari umat ini, ya, tidak boleh seorang pun dari umat ini keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang pun dari umat ini menentang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man i'taqada dzalika fahuwa kafirun kufran akbar mukhrijan minal millah, dan sesungguhnya barang siapa yang meyakini bolehnya keluar, bolehnya menentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka dia adalah orang kafir dengan kekafiran yang besar yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Nas'alullah al-afiyata wassalamah, kita memohon kepada Allah keselamatan dan afiyah dari kekafiran yang besar yang mengeluarkan dari agama. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, Ra'sul amril Islam, kepala perkara itu adalah Islam, pokoknya perkara itu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, tiangnya perkara itu adalah salat. Wa dirwat, tiangnya Islam itu adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, sementara puncak Islam yang paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau, berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu memiliki pokok. Maka pokoknya suatu perkara, pokoknya perkara adalah apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala jami'il mukallafina an yuwahhidullaha wa ya'buduhu duna kulli ma siwah. Maka semua mukallaf wajib mentauhidkan Allah
wajib beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada semua selain Allah. Wa an yakfuru bit-taghut, mereka semua wajib kafir kepada taghut. Wa yunkiru ibadatah, dan mereka semua wajib mengingkari peribadahan kepada taghut. Wa yaltazimu bit-tauhidi wattiba'i syari'atihi subhanahu wa ta'ala wa ta'zimi amrihi wa nahyihi, dan semua mukallaf wajib selalu komitmen dengan tauhid, selalu menjalankan tauhid, wajib mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dan wajib mengagungkan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah diagungkan dengan dikerjakan, dan larangan Allah diagungkan dengan ditinggalkan. Ra'sul amri ya'ni ra'suddin, kepala perkara, yaitu kepala agama, pokoknya perkara, yaitu pokoknya agama. Wahwal Islam, agama tersebut adalah Islam, yakni syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu pokok agama Islam itu adalah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Faman iltazama biha dakhalal Islam, oleh karena itu barang siapa yang komitmen dengan kesaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia masuk Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya agama Islam adalah salat. Wahia ruknu tsani, dan salat adalah rukun Islam yang kedua. Salat adalah tiangnya Islam, karena Islam tidak akan tegak kecuali dengan salat. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat para ulama yang paling kuat, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah melakukan kekafiran, dan dia bukanlah orang yang beragama Islam. Wahia a'zamul arkani ba'da syahadatain, salat adalah rukun Islam yang paling agung setelah dua syahadat. Thumma yali dzalika az-zakatu was-siyamu wal-hajju wa baqiyatu awamirillah, kemudian datang setelah salat itu adalah zakat, puasa, haji, dan perintah-perintah Allah yang lainnya. Wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, sesuatu yang paling tinggi di dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah, yaitu sesuatu yang paling tinggi dan paling sempurna di dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah. Demikian itu karena seseorang yang dia lakukan adalah membenahi dirinya. Yang dilakukan oleh seseorang adalah membenahi dirinya. Ya. Setelah dia membenahi dirinya, maka dia berusaha untuk membenahi orang lain dengan cara berjihad di jalan Allah, supaya Islam tegak, supaya kalimat Allah yang berada di atas. Oleh karena itu, barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimatullah yang paling tinggi, maka dia di jalan Allah. Dan dengan demikian, ya, karena berjihad di jalan Allah, itulah ya, Islam yang paling tinggi, Islam yang paling sempurna. Islam yang paling sempurna, Islam yang paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah. Karena dengan berjihad di jalan Allah, ketinggian Islam di atas selain Islam akan tercapai. Wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, puncak agama Islam yang paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah. Lianna bihi siyanatad dini wa himayatah, karena dengan berjihad di jalan Allah agama dijaga dan dipelihara. Wa bihi da'watun nasi ila dinillahi wa ilzamuhum bil haqq, dan dengan berjihad di jalan Allah manusia diajak menuju ke agama Allah, dan manusia diajak, diwajibkan untuk melakukan kebenaran.
fahuwa dirwatu sanamih, maka oleh karena itu berjihad di jalan Allah adalah puncak Islam yang paling tinggi. Min jihati ma tadammanahu min himayatid dini wad da'wati ilal haq, dikarenakan jihad mengandung penjagaan agama dan jihad mengandung mengajak untuk melakukan kebenaran. Wallahu a'lam, dan hanya Allah yang lebih mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selesai mempelajari kitab Al-Usulul Thalathah, kitab 3 prinsip agama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, semoga Allah merahmatinya. Kita bersyukur kepada Allah dan kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla, dengan pertolongan dan izinnya kita bisa menyelesaikan mempelajari kitab ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.